Assalamualaikum teman-teman, halo, welcome back to Yutiati Vlog Channel. Seneng banget hari ini aku bikin video lagi buat kalian. Setelah video aku yang sebelumnya, sudah kalian tonton belum? Cara bagaimana menjadi member Oriflame. Dan di hari ini aku akan sharing ya kesalahan orang yang sudah bergabung menjadi member Oriflame. Hah? Ada kesalahan? Ternyata ada. Makanya yang ngebuat kita nggak ngedapetin hasil sama seperti orang-orang atau leader-leader pada umumnya. Tapi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, aku boleh dong minta kalian untuk like, subscribe, comment, and share. Itu akan ngebuat aku lebih semangat lagi loh bikin videonya. Dan doakan ya, semoga di tahun ini monetisasi aku lancar di YouTube. Ya udah, kita langsung lanjut aja yuk ke materi pembahasan kita. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Kasyuti Rahalmi, teman-teman bisa panggil Uti. Aku menjalankan bisnis Oriflame dan alhamdulillah Oriflame sudah membayar aku jutaan rupiah per bulannya. Gak hanya itu, aku juga diberikan banyak sekali ilmu-ilmu di bisnis ini sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang untuk sharing sama kalian. Nah, teman-teman, tahukah waktu aku pertama kali mulai Oriflame, aku juga mulainya dari nol. Dan aku juga melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hampir semua member baru di bisnis ini. Jadi, ternyata itu yang ngebuat kita nggak berhasil seperti leader-leader. Jadi kalau sekarang kalian yang nonton video aku ini, kalian pernah lihat kalau ada leader yang dibayar sampai 50 juta sebulan, itu bukan hoax, itu benar, nyata. Dan aku tuh sudah ngobrol, sudah bertemu sama orang yang memang berpenghasilan di atas 50 juta rupiah per bulannya dari bisnis Oriflame. Tapi memang untuk sampai ke sana ya memang ada harus yang kita lakukan gitu, seperti apa kerjaan yang harus kita lakukan setiap harinya, itu harus rutin. Ya, aku disclaimer dulu nih buat kalian, jangan sampai berpikir kalau dengan kita menjadi member Oriflame kita tidak perlu bekerja terus langsung dapat hasil. Itu nggak ada. Dimanapun teman-teman, bahkan tukang parkir sekalipun dia harus keluar rumah, dia harus menjaga sepeda motor untuk ngedapetin 2.000 per sepeda motornya gitu. Jadi buat kalian yang nonton video ini, siapkan diri kalian untuk yes, aku akan bekerja keras di bisnis Oriflame. Yang pertama adalah berharap hasil instan. Ini banyak banget termasuk member-member yang ada di jaringan aku ya. Jadi ketika kita baru memulai bisnis Oriflame atau kita memulai bisnis apapun, kita nggak bisa berpikir hasil dulu nih di pikiran kita. Kenapa? Karena ya memang nggak akan ada hasil untuk orang yang baru memulai gitu loh ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pikirlah, kita nih udah gabung di bisnis, siapa nih yang mau kita tawarin produk Oriflame? Siapa nih yang mau kita ceritakan peluang bisnis Oriflame? Berapa orang nih kita sanggup untuk promosi seharinya? Keberapa orang nih kita sanggup cerita tentang peluang bisnis Oriflame berdasarkan informasi yang udah kita dapatkan? Kita sanggup ke berapa orang? Nah, dulu ya, Uti itu 60 hari pertama itu promosinya rajin, brandingnya rajin, ceritain Oriflame terus tapi belum ada hasil. Kebayang nggak 60 hari berusaha tapi nggak ada hasilnya? Terus di hari ke-61 baru bejibun tuh, ada orang yang mau beli, ada orang yang mau join. Jadi bener-bener ya, kalau menurut Uti, kita yang mau berbisnis itu nggak bisa yang namanya hari ini join, hari ini mau langsung dapat 1000 orderan. Itu mustahil. Jadi Allah itu mau kita berusaha dulu. Allah itu mau kita dapat ilmunya dulu, baru kita bisa dapetin hasilnya, baru kita bisa dapetin duitnya. Nah, kalau seandainya teman-teman baru bergabung hari ini, besoknya langsung berharap dapat 1000 orderan, teman-teman ngaca dulu aja ke dirinya, usahanya udah maksimal belum. Kalau kita cuma join, abis itu baru 2 kali posting, belum dapat pembeli ya wajar. Karena orang yang sampai 20 kali posting pun mungkin dia dapat 1 pembeli. Nah, dibandingkan tuh sama kita 20 kali posting dapat 1 pembeli. Nah, ini 2 kali posting mau langsung dapat 1000 pembeli, itu pasti nggak bisa ya. Jadi ingat ya, jangan pernah berharap hasil instan kalau kalian mau berhasil di bisnis Oriflame. Kedua adalah terlalu cepat bilang susah. Ya teman-teman, kita itu adalah seorang brand partnernya Oriflame, dimana ketika kita sudah menyerahkan data kita dan kita sudah sah dengan mendapatkan nomor member, berarti kita tuh harus mempelajari produk-produknya. Kalau seandainya kita sendiri tidak meyakinkan pada saat menjelaskan manfaat produk, bagaimana pembeli itu akan beli gitu loh. Contohnya gini,
kita tuh punya bisnis, lalu kita mencari investor. Pasti kita harus presentasi online kan tentang bisnis yang sedang kita jalanin, sehingga si investor ini percaya untuk menginvestasikan uangnya. Bener nggak teman-teman? Nah, kita tuh di Oriflame juga sama. Nih kita punya produk nih ceritanya. Kita mencari pembeli, anggaplah pembeli itu adalah investor. Berarti kita harus menceritakan kelebihan dari produk tersebut gitu loh, ya kan teman-teman, bener nggak? Nah, kalau seandainya kita cuman posting gambar yang ada harga diskonnya, tapi kita tidak lengkapi dengan manfaat produknya apa, cara pakai produknya seperti apa, keunggulan dari produknya apa, lah itu nggak akan menggugah orang untuk membeli sama kita, kecuali dia memang udah kenal kita banget nih, kayak teman kita dari kecil atau sahabat kita, tetangga kita. Kalau itu kemungkinan tanpa kita share manfaat pun ya mereka tertarik buat beli gitu. Nah, jadi buat kalian yang baru memulai ya, usahakan dilihat dulu produk Oriflame itu kan ada ratusan produk tuh. Nah, kalian tuh pilih 10 produk yang memang kalian mau pelajari kelebihannya, manfaatnya, sehingga mudah pada saat kita menjual produk kepada orang gitu ya. Nah, terus dari 10 produk itu kita bagi jadi 3 rate harga. Cari 3 produk yang harganya di bawah 50.000, cari 3 produk yang harganya 50.000, cari 3 produk yang harganya di atas 50.000 gitu loh ya. Jadi itu kalau menurut aku akan jauh lebih baik daripada kita tuh berpikir kayak susah nih, susah. Tapi kita ngomong susah itu tuh kita kebanyakan rebahannya, kita nggak belajar apa-apa. Kesalahan yang ketiga adalah kita selalu ngomong nggak punya modal. Ini banyak banget ya. Teman-teman, aku boleh cerita sedikit nggak? Jadi waktu aku masih SD gitu ya, mamaku mulai bisnis ya. Terus mamaku tuh juga nggak punya modal dan dia berusaha. Nah, dari situ aku belajar kalau ternyata kalau kita usaha ya memang modal menjadi salah satu poin penting. Tapi ketika kita nggak punya modal, nggak berarti kan kita harus bilang aku nggak punya modal dan kita nggak melakukan apa-apa. Coba deh kalian pakai cara aku. Nekat dulu plus niat, udah gitu berdoa, ya Allah ini aku butuh modal kurang lebih 500.000 untuk orderan Oriflame. Di mana ya carinya masih belum kebayang. Tolong kasih rezeki kalau memang Oriflame ini adalah bisnis yang bisa aku tekuni gitu. Jadi aku tuh dulu juga berdoa ya teman-teman ya. Soalnya kan sama siapa lagi kita minta kalau nggak sama Allah gitu ya. Itu kalau menurut aku. Jadi jangan buru-buru bilang, aduh aku nggak punya modal. Iya. Tapi kan kita masih bisa mengupayakan kalau kita ada kemauan gitu. Kesalahan yang keempat, terlalu ngedengerin omongan orang yang bikin down. Ini tuh kayak nggak penting banget sih sebenarnya. Hidup kita, kalau kita susah, kita nggak punya uang buat beli beras, itu yang sulit adalah kita, bukan omongan-omongan orang atau bukan orang yang sembarangan ngomong itu ya. Jadi buat kalian, aku sedikit sharing. Waktu pertama kali aku mulai bisnis Oriflame pun banyak banget yang ngata-ngatain lulusan S1 Jakarta kok kerjanya jadi sales kosmetik gitu, mana mukanya jerawatan lagi. Dulu wajah aku tuh tidak semulus sekarang teman-teman, jerawatnya parah banget, kalian bisa lihat di foto ini. Tapi aku tuh mikirnya gini, kalau aku terus dengerin omongan orang, kapan aku akan berkembang? Sedangkan di Oriflame ini aku melihat langsung leader-leader yang sudah sukses. Oke, nggak apa-apa kita abaikan dulu omongan orang. Mungkin sakit ya di hati kita, tapi insya Allah pasti Allah mudahkan kok. Dan bener aja dong teman-teman, 10 bulan aku serius di bisnis Oriflame ini, aku jadi senior manager, gajinya 5 juta. Udah gitu aku dapat 1 tiket liburan waktu itu ke Bandung di tahun 2015, nginep di Hotel Royal Panghegar namanya. Aku nggak tahu sekarang nama hotelnya itu apa, tapi dulu namanya Hotel Royal Panghegar. Adalah tidak rajin bertanya ya, semuanya dipendam sendiri. Kalian tahu nggak, dengan bergabung menjadi member Oriflame, kalian punya komunitas yang di dalamnya itu banyak orang yang siap berbagi pengalamannya mereka, karena tuh mereka udah join duluan. Mereka tuh bisa sharing yang nantinya sharing mereka itu menjadi semangat buat kita loh. Jadi waktu aku pertama kali join Oriflame itu, aku tuh rajin sekali ngobrol sama member-member yang sudah berhasil, yang sudah dapetin gaji. Aku tanya, Mbak, ngalamin nggak susah dapat orderan di awal? Dia langsung bilang, ngalamin dong. Nggak mungkin enggak, tapi itu karena mereka belum percaya aja sama produk kita. Coba deh rajin-rajin kasih tahu keunggulan produk kita gitu. Jadi dengan kita sharing, dengan kita ngobrol, kita mendapatkan obrolan positif dari narasumber yang benar-benar dia konsisten di Oriflame dan merasakan hasil juga di Oriflame. Jadi kalau misalnya kita dengerin omongan yang salah atau kita nggak pernah sharing dengan orang yang udah berkembang gitu, ya itu malah jadi jatuhnya tuh kita nggak akan ada di tidak akan ada di titik selanjutnya. Kita habis join ya bengong gitu.
gitu ya teman-teman. Jadi itu dia tuh kesalahan-kesalahan yang banyak sekali dilakukan oleh member barunya Oriflame. Apakah termasuk kamu? Jangan ya. Tapi kalau dibilang down gitu, aku juga ngalamin kok di awal down. Tapi kalian tahu nggak teman-teman, gara-gara gaji di Oriflame ini, sekarang aku bisa tinggal mandiri, aku nggak nyusahin orang tua. Dari umur aku 22 tahun, aku tuh sudah bisa ngasih ke orang tua, walaupun nggak banyak ya. Namanya kan kasih sayang orang tua itu, khususnya ibu tuh ya emang nggak terbalas. Tapi setidaknya aku cukup bangga di usia 22 tahun tuh aku menjadi seorang pembisnis di Oriflame, dan aku bisa memberikan sedikit rezekiku ke orang tuaku. Udah gitu aku juga bisa ngasih pengalaman-pengalaman seru ke mama aku, kayak kita liburan ke Bali waktu itu dari Oriflame. Abis itu aku juga dapat cash award. Udah gitu tuh yang paling penting adalah kita tuh punya kegiatan positif di mana orang tua itu nggak deg-degan gitu. Kadang kan ada anak-anak yang punya komunitas tapi circle-nya itu nggak oke gitu ya. Nah kalau aku di Oriflame itu alhamdulillah bisa ngejaga nama baik orang tua ya. Nah jadi kayak gitu teman-teman, semoga kalian yang nonton video Uti ini langsung menghapus 5 kesalahan tadi. Yuk kita berhasil. Aku ini lulusan sarjana komputer loh teman-teman, tapi aku tidak mau bekerja kantoran. Kenapa? Karena aku tuh suka nggak cocok sama bos yang memang mereka tuh nggak memanusiakan manusia. Maksudnya gimana nih? Kadang mereka tuh ngasih kerjaan yang dia sendiri tuh nggak ngarangin detail, terus waktu kita salah dia marah-marah gitu. Aku tuh nggak cocok. Aku tuh tipe orang yang aku bisa kerja lembur sebanyak-banyaknya, tapi aku diarahin, ini kamu kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Itu bener-bener aku bakalan kerjain. Nah di Oriflame aku ngedapetin leader yang memang ngarahin aku dari nol sampai aku bisa kayak sekarang gitu. Jadi kalau ketika aku melakukan kesalahan, Uti kayaknya itu kurang tepat deh caranya, kamu coba pakai cara yang ini. Nah itu tuh cara bimbingnya itu yang bikin aku jatuh cinta teman-teman. Dan sampai sekarang nggak kerasa di tahun 2023 ini adalah 9 tahunnya aku di Oriflame. Jadi buat kalian yang nonton video Uti, terima kasih udah nontonin ya. Uti berdoa semoga teman-teman juga bisa menjadi senior manager. Jadi kalau udah bergabung di Oriflame itu langsung aja tanamkan di pikirannya, saya mau jadi senior manager. Karena SM itu singkatan dari senior manager tuh gajinya 5 juta. Udah gitu kalian bisa dapat 1 tiket liburan nginap di hotel bintang 5 gitu. Untuk daerahnya beda-beda. Waktu tahun 2022 ke Bali, ini 2023 ke Jakarta. Ya sesuka-sukanya Oriflame aja kasih di mana. Yang terpenting kita menjadi salah satu qualifier yang dapat tiket dan menikmati liburan tersebut, ya kan? Oke deh, sekian dulu ya videonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang mau join Oriflame bisa langsung DM aku di Instagram. Yang mau baca kisah story aku tuh bisa langsung ke Facebook aku. Jadi buat kalian semua yang nonton video aku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Aku berterima kasih karena kalian selalu memberikan aku semangat untuk bikin video. Jujur aja bikin video ini kadang males, ngeditnya apalagi gitu ya. Kalau nguploadnya gampang. Nah berkat kalian semuanya yang bilang, Kak aku tunggu ya video-video baru, aku jadi melawan rasa malasku. Dan di ending aku mau bilang ke kalian semua kalau kesuksesan adalah hak semua orang termasuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.